Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sehat. Salam Let's Talk. Ya, senang sekali malam ini ketemu lagi dengan saya Renvi yang akan menjadi host Saturday Night with Let's Talk malam ini edisi ke-37 ya. Dengan tema kebijakan penanganan kekerasan seksual dan akses hukum bagi korban termarginal, memikirkan peran akademisi. Karena malam ini guest kita adalah seorang akademisi tapi yang memiliki perspektif gender sangat baik ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Saya akan coba menghubungi Mbak Kunti. Sebentar teman-teman. Oke. Ini Mbak Kunti sudah ada di sini. Tapi saya akan coba. Halo Mbak Kunti. Oke, untuk bergabung ya. Silakan diterima Mbak permintaan dari saya. Yes, Sarah. Halo. Mana ya Mbak Kuntinya ya? Laptopnya aja Mbak. Hah? Ini Oh, sepertinya gimana ya? Mbak Kunti harus Kebalik. membalikan. Oh, Nah, sip. oh, Akhirnya ketemu juga oh, sama Mbak nggak Kunti. bisa laptop ya? Iya, dia kadang susah Mbak. Pakai laptop itu dia nggak bisa. Nggak connect dia. Oh, Mm-mm. oke. Oh, Jadi pakai gitu. handphone Aduh. aja, nggak apa-apa ya Mbak. Oh, iya, 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 iya. Senang Waduh. sekali malam ini bisa ketemu Mbak Kunti ya, walaupun virtual begini. Tapi Iya, ya senang ampun. sekali akhirnya Lestalk berkesempatan untuk mengundang dan juga ngobrol-ngobrol nih dengan Mbak Kunti ya. Nah teman-teman malam ini Iya. kita akan membicarakan ya, ngobrol-ngobrol santai. Kita akan ngobrol-ngobrol santai aja Mbak Kunti tentang kebijakan penanganan Iya, kekerasan oke. seksual dan akses hukum bagi korban termarginal, memikirkan peran akademisi karena kita tahu Mbak Kunti adalah seorang akademisi yang punya perspektif gender yang sangat baik karena punya berbagai pengalaman um, di isu gender dan isu-isu lain yang beririsan dengan itu. Selamat malam juga saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam untuk Ira. Selamat pagi ya untuk Ira ya yang saat ini sedang ada di Amrik Sono. Mbak Kunti katanya, halo Mbak Kunti, makasih sudah bersedia berbagi. Halo Kak Renvi, salam sehat Iya, untuk semuanya. Ya, sama-sama, Mbak Ira. salam sehat juga untuk Kak Ira dan teman-teman. Kemudian juga terima kasih sudah bergabung ini dari FH Universitas Pancasila, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kemudian juga ada Kak Dedi Saduri, ada Ipa Hasana, ada Didik Sadono dan lainnya gitu ya. Oh ya, sekarang kedengaran ya Mbak ya, di rumah saya sedang azan Mbak. kita kita agak break sebentar ya Mbak ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke gitu, tapi apa? Suaranya ada suara ya. Suaranya masih terdengar ya Mbak? Kedengeran, kedengeran, kedengeran. Kedengaran ya. Oh, suaranya nggak terganggu. Oke, baiklah. Kalau gitu kita sambil Oke. uh, lanjut ya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah
meluangkan waktu untuk bermalam mingguan bersama saya dan Mbak Kunti malam hari ini untuk membincangkan masalah seputar kebijakan penanganan kekerasan seksual dan akses hukum bagi korban termarginal. Dan tentunya malam ini juga sangat spesial karena kita di bulan April yang lalu baru saja mendapatkan kado gembira ya untuk perempuan-perempuan Indonesia karena disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Nah, tapi sebelum saya ngobrol-ngobrol lanjut dengan Mbak Kunti, biar teman-teman semua juga kenal ya siapa beliau. Saya akan perkenalkan Mbak Kunti sedikit, teman-teman. Nama lengkap beliau adalah Dr. Kunti Tridewiyanti, SHMA. S1 Hukum, S1-nya dari Fakultas Hukum, kemudian S2-nya Antropologi, dan S3-nya Antropologi ya Mbak ya? Berarti dokter Antropologi ya Mbak? Iya, betul. Dan kalau tempat tanggal lahir, dirahasiakan aja, siapa tahu nanti banyak yang mau kirim hadiah Mbak. Kan kita lagi nggak menerima hadiah ya Mbak ya? Oke, pekerjaan Mbak Kunti saat ini adalah pengajar di Fakultas Hukum, Fakultas Pariwisata, dan juga Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila, kemudian juga pengajar di Universitas 17 Agustus Jakarta, dan PTIK. Dan teman-teman tentunya Mbak Kunti ini punya banyak sekali pengalaman di isu gender ya. Pengalaman beliau adalah Komisioner Komnas Perempuan untuk periode tahun 2009-2014, kemudian juga menjadi Ketua Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia di tahun 2005 sampai 2009, serta Ketua Dewan Kehormatan dari APPHGI ya, Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender. Kemudian Mbak Kunti juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat Indonesia, kemudian juga Ketua UPPM Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Ketua Pusat Kajian Hukum Adat FH Universitas Pancasila dan pengurus Alimat. Dan beliau punya moto nih teman-teman, hidup adalah perjalanan dan perjalanan adalah pelajaran. Oh, keren banget Mbak motonya Mbak. Iya, ketahuan suka jalan ya. Ketahuan Mbak ya, MA-nya Master of Around nih kayaknya Mbak. Iya, betul. Oke. Nah, makanya juga di pariwisata ya. Itu kan agak beda gitu ya Mbak ya, kajiannya di hukum, terus kemudian ngajarnya di Fakultas Pariwisata juga Mbak. Gimana ceritanya Mbak bisa begitu Mbak? Sebenarnya pertama-tama terima kasih ya Mbak yang sudah mengundang Mbak Ira, Mbak Aki, dan juga tentu moderator yang luar biasa pada malam hari ini. Selamat malam ya juga teman-teman yang hadir di kesempatan ini. Ya, saya mau cerita sebenarnya saya di fakultas, lagi-lagi karena senang jalan ya. Karena senang jalan, sebenarnya ceritanya ketika di antropologi itu kami punya mata kuliah pariwisata ya, antropologi pariwisata. Jadi ada khusus pariwisata. Tetapi karena saya dari hukum, maka saya mengembangkan bersama teman saya Jaka almarhum ya, dengan Zaitun juga Ibu Zaitun, dengan Mbak Bayuning almarhum, itu membuat mata kuliah hukum pariwisata. Dan itu di D3 Pariwisata UI ya, lalu kemudian akhirnya Pancasila bikin yang S1 dan saya tetap mengajarnya hukum pariwisata. Jadi nggak jauh dari hukum, tetapi tetap pariwisata gitu Mbak. Oh, oke. Berarti ya memang ada unsur hukumnya juga ya Mbak, hukum pariwisata ya. Mungkin banyak yang belum familiar ya sama hukum pariwisata ini ya. Kalau dulu saya hukum Mbak, tapi hukumnya ekonomi Mbak. Oh iya, ya hukum sekarang ekonomi. Berkembang sekali. Betul, orang-orang pada senang tuh hukum ekonomi karena banyak duitnya ya. Duit orang ya Mbak. Oke. Nah, ternyata teman-teman, ternyata Mbak Kunti ini orangnya asik juga ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai Mbak Kunti dengan saya dan teman-teman.
Dan teman-teman nanti silahkan berinteraksi dengan kami, bisa menuliskan chatnya ya nanti di kolom chat. Dan saya akan teruskan ke Mbak Kunti ya. Oke, sekali lagi selamat malam dan terima kasih sudah bergabung bersama saya dan Mbak Kunti, teman-teman. Untuk memulai, saya ingin memberikan pengantar sedikit tentang tema kita malam hari ini. Sebelum adanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, teman-teman tentu tahu bahwa penanganan kasus-kasus kekerasan seksual itu diatur dalam banyak perundang-undangan, jadi tersebar gitu ya. Dan bisa kita sebut misalnya Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian ada di dalam KUHP, ada juga di Undang-Undang PKDRT ya, kemudian di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang Pornografi, itu yang saya ingat ya. Jadi benar-benar tersebar gitu. Dan dalam pengalaman pendampingan kasus yang banyak dilakukan oleh teman-teman lembaga layanan, ternyata pasal-pasal yang memberikan akses perlindungan terhadap korban kekerasan di undang-undang yang saya sebutkan tadi tidak cukup komprehensif gitu untuk benar-benar menjamin keadilan bisa didapat oleh para korban. Nah, tentunya kita sangat gembira ya karena ada sudah disahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang meskipun teman-teman mengawalnya sampai berdarah-darah gitu ya, dalam arti prosesnya memakan waktu sangat lama sekali untuk meyakinkan bahwa sekarang itu Indonesia sangat darurat seksual gitu ya. Dan memang kita sudah butuh undang-undang tindak pidana sendiri yang mengatur kekerasan seksual sebagai undang-undang tersendiri gitu. Nah, malam ini saya dan Mbak Kunti akan berbicara soal itu. Dan sebelum tindak pidana undang-undang tindak pidana kekerasan seksual juga kita sudah tahu ya bahwa ada Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya. Itu kan juga tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus gitu. Suatu permen yang sangat responsif dan juga kalau bisa dibilang sangat berani gitu ya di tengah maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus, di tengah kampus yang tidak memberikan jaminan tidak terjadinya kekerasan seksual di kampus, tiba-tiba Mas Menteri katanya, manggilnya so akrab nih Mbak, Mas Menteri, kemudian mengeluarkan kebijakan perlindungan, pencegahan dan perlindungan kekerasan seksual bagi warga kampus gitu. Nah, kalau menurut Mbak Kunti sendiri Mbak, apa sih pendapat dan juga respon Mbak Kunti terhadap dibuatnya beberapa peraturan ya terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini? Khususnya karena Mbak Kunti juga dari lingkungan kampus, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 dan secara umum nih Undang-Undang TPKS nomor tahun 2022. Dan pelajaran apa Mbak yang penting dari keberhasilan membuat peraturan-peraturan tersebut? Silakan Mbak Kunti. Baik, terima kasih Mbak Revi. Senang sekali ya pada malam ini kita membicarakan dua peraturan yang sangat penting ya bagi kekerasan seksual. Sebenarnya perjalanannya panjang ya. Ketika saya di Komnas Perempuan itu pada awalnya kita membuat mencoba dari hasil pemantauan teman-teman dari pengada layanan itu bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada korban ya. Dan pada saat itu ternyata sebagian besar korban itu tidak mendapatkan perlindungan ya, tidak mendapatkan perlindungan karena sekalipun tadi yang disampaikan Mbak Revi bahwa ada berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi perundang-undangan itu dirasa belum komprehensif ya, karena pada saat itu kita mencoba untuk menemukan 15 bentuk kekerasan seksual ya. Pada awalnya ketika kita bicara tentang kekerasan seksual, orang-orang menyatakan kok vulgar banget gitu ya, dan hambatan luar biasa karena selama ini kita merasa bahwa kekerasan seksual itu aib ya, aib dan tidak tabu lah kira-kira dibicarakan.
Nah, itu satu secara budaya ya, tetapi secara peraturan memang peraturan itu belum. Kita misalnya bisa lihat ya, di dalam KUHP lebih pada perkosaan, pencabulan gitu ya, dan di undang-undang lain ada, tetapi seperti di dalam undang-undang PKDRT, kemudian juga di PTPO ya. Tetapi sekali lagi bahwa kekerasan-kekerasan itu masih belum komprehensif. Juga termasuk kita lihat ya di dalam undang-undang pengadilan hak asasi manusia misalnya ya, itu juga ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang tetapi tidak ada penjabaran ya, sehingga tidak bisa digunakan itu. Oleh sebab itu kita mendorong untuk dibuatnya peraturan perundang-undangan, yaitu dalam konteks undang-undang. Nah, perjalanannya panjang ya. Ini diusulkan sudah cukup lama, tetapi kira-kira di 2016 sudah mulai ya. Tetapi kami dari Komnas Perempuan sudah 10 tahun lebih ya untuk membahas itu. Nah, lalu masuk di Prolegnas ya, tetapi di Prolegnas waktu itu di Komisi 8 tampaknya kemudian keluar masuk ya di dalam Prolegnas dan akhirnya ke Balik. Jadi perjalanan panjang untuk satu peraturan perundang-undangan atau dalam konteks undang-undang sangatlah panjang ya. Tetapi di dalam kesempatan itu betul sekali Mas Menteri ya, kemudian di Mendikbud ini juga mencoba dan melihat bahwa kekerasan di dalam perguruan tinggi, jadi salah satu kekerasan yang terjadi itu di perguruan tinggi sangat banyak ya. Misalnya data Komnas Perempuan memperlihatkan ada 27% ya, bahwa terjadi di perguruan tinggi, ya di perguruan tinggi. Dan kemudian kita juga bisa lihat misalnya di kanal ya, di kanal akademik itu ada sebagian besar itu kasusnya adalah dialami oleh perempuan ya, jadi 89% itu oleh perempuan dan 44% itu laki-laki. Jadi banyak sekali kita lihat bahwa kekerasan yang dialami itu lebih banyak pada perempuan ya, korbannya ya. Lalu ini diambil dari 174 testimoni ya. Kemudian dari survei kementerian itu ada 77% itu yang menyatakan bahwa kekerasan seksual itu pernah terjadi, dan ternyata 63% itu tidak melaporkan. Jadi kalau kita lihat bahwa kasus kekerasan banyak terjadi termasuk di dunia perguruan tinggi itu, tetapi tidak banyak yang mau melaporkan, lagi-lagi secara budaya karena ini dianggap aib dan malu, dan kadang-kadang kita bisa lihat bahwa ada relasi kuasa ya, relasi kuasa misalnya antara dosen atau tenaga pendidik dan mahasiswa gitu ya, mereka mau melaporkan juga takut gitu ya. Nah, atau yang terjadi adalah ketika mereka melaporkan justru mereka mengalami kriminalisasi ya, jadi bahkan ancaman-ancaman sampai kita bisa lihat bahwa kemudian apakah dia dikeluarkan, apakah dia kemudian tidak diluluskan, itu yang terjadi. Dan penanganannya itu tidak komprehensif dan tidak memberikan perlindungan yang menurut saya secara penuh kepada korban itu. Jadi sungguh menyedihkan kalau kita lihat dari data itu ya. Nah, jadi menurut saya pada saat gonjang-ganjing undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ya, awalnya kan Komnas Perempuan mengusulkan penghapusan kekerasan seksual ya, pada saat itu ya. Tetapi kemudian ada perubahan ya di DPR menjadi usulan dari DPR adalah tindak pidana kekerasan seksual. Jadi dia merupakan tindakan khusus ya, lebih sebagai tindak pidana khusus. Itu sih Mbak, kalau kita lihat dari perjalanan yang cukup panjang itu. Nah, dengan adanya undang-undang itu, maka diharapkan korban-korban ini mendapat perlindungannya. Jadi kalau kita lihat dari perspektif yang sangat kuat di dalam
undang-undang, baik dalam undang-undang maupun dalam Permendikbud, itu adalah perlindungan terhadap korban. Nah, kalau kita lihat perlindungan dalam korban itu tentu saja dia berkaitan dengan apakah itu di dalam penanganan, di dalam pemulihan, ya, bahkan juga dalam keadilan itu nuansa itu tergambar di dalam undang-undang maupun di dalam Permendikbud. Hanya kita bisa lihat bahwa di Permendikbud itu lebih pada lingkupnya lebih kecil, ya, hanya perguruan tinggi. Dan sanksinya tentu tidak sanksi pidana, tetapi lebih pada sanksi administratif. Gitu sih. Oke, Mbak. Ya. Kalau tadi dari paparan Mbak Kunti disebutkan bahwa peraturan Undang-Undang TPKS ini juga mengalami proses yang sangat panjang hingga puluhan tahun gitu, dan Permendikbud yang ada ini juga banyak mendapatkan tentangan, ya, dari banyak pihak gitu keberadaannya. Tapi sejauh mana, Mbak, peraturan tersebut menunjukkan political will negara yang makin kuat pada kekerasan seksual? Karena dari proses yang lebih dari 10 tahun tadi misalnya, kemudian juga akhirnya disahkan di saat gitu, ya, ada kasus Heri Wirawan, ya, yang menghamili, memperkosa dan juga menghamili santriwatinya gitu kan. Itu kan jadi sesuatu yang men-trigger negara untuk melakukan sesuatu, memberikan jaminan hukum. Tapi sejauh mana peraturan itu menunjukkan political will negara, Mbak? Dari yang tadinya 15 bentuk kekerasan seksual yang diajukan, saat ini jadi 9 gitu, ya kan, di Undang-Undang TPKS. Apakah itu menunjukkan bahwa negara juga sudah merasa bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini sesuatu yang urgensi untuk melindungi para korban, dan apakah kehadiran dua peraturan ini juga merefleksikan kesadaran dan juga public awareness, ya, yang makin kuat terhadap kekerasan seksual? Iya, kalau saya melihat begini, ya, menariknya bahwa kalau political will pemerintah dan negara lah kira-kira, ya, menurut saya cukup baik, ya, karena walaupun lama gitu, ya, tetapi betul-betul dipikirkan sedemikian rupa, dan saya berharap bahwa tidak ada judicial review, ya, terkait dengan itu, ya, karena kita lihat misalnya di dalam Permendikbud itu sudah begitu disahkan, kemudian ada judicial review, ya. Dan tetapi menarik bahwa kemudian putusan dari pengadilan itu justru menolak judicial review. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada DPR, kemudian ada pemerintah, dan kemudian ada yudikatif gitu, ya. Menurut saya ini komponen sebagai penyelenggara ini sudah cukup baik. Misalnya kita juga bisa lihat bahwa bagaimana Presiden kemudian memberikan perhatian khusus untuk segera mensahkan, ya, dan juga DPR yang tadinya tampaknya gonjang-ganjing kemudian balik dan kemudian mengesahkan itu. Dan kalau kita lihat dari perjalanan akhir itu, kita juga bangga, ya, pada saat itu Bu Puan yang kemudian menyatakan bahwa ini hadiah bagi perempuan pada saat itu, Kartini, ya, pada saat Hari Kartini, dan jadi perjalanan panjang itu membuahkan hasil. Itu kalau kita lihat dari penyelenggara negara, ya. Tetapi dari masyarakat sipil itu juga bersama-sama, ya, mendorong itu, ya. Perjalanan panjang itu dibangun, ya, sedemikian kekuatannya. Jadi tidak saja pada penekanan pada saat masyarakat sipil ini dan berbagai komponen termasuk akademisi ketika mendorong itu. Jadi komunikasi atau dengar pendapat itu menurut saya sangat luas, ya. Kalau tidak salah itu sekitar 120 dengar pendapat yang pada saat proses itu. Jadi keterlibatan banyak pihak terhadap itu.
Nah, menurut saya ini adalah satu proses yang baik ya dari masyarakat yang mendorong dan kemudian respons dari legislatif maupun dari eksekutif ini menurut saya baik. Termasuk tadi yang yudikatif. Kenapa? Karena dengan hakim yang menolak judicial review itu memperlihatkan bahwa komitmen terhadap suatu peraturan itu khususnya kekerasan seksual tentu menjadi baik ya. Dan ini sekali lagi bahwa di dalam proses-proses itu juga peranan masyarakat sipil dan akademisi luar biasa juga ya, termasuk Komnas Perempuan. Jadi pada proses itu misalnya teman-teman dari Komnas Perempuan itu juga menjadi amicus curiae ya, jadi teman dari hakim, sehingga pada saat memutuskan itu saya pikir hakim juga responsif terhadap apa yang menjadi pemikiran atau perasaan dari korban. Saya pikir itu. Nah, di samping itu yang juga menarik pada saat pembuatan selain tadi partisipasi publik tadi juga teman-teman masyarakat sipil ya, terutama dari teman-teman pengada layanan, misalnya mereka ada kelompok pengada layanan dan masyarakat-masyarakat penggerak itu, mereka melakukan edukasi ya, melakukan edukasi terhadap masyarakat sehingga memang ada bantahan dan sebagainya ya dari kelompok termasuk kelompok yang tadi melakukan judicial review yang menolak untuk disahkannya undang-undang maupun Permendikbud itu. Tetapi teman-teman juga melakukan edukasi. Nah, menurut saya penting sekali ya. Jadi tidak saja bahwa edukasi itu dilakukan, pembudayaan itu dilakukan kepada pembuat peraturan, tetapi juga pada masyarakat. Nah, ini menurut saya akan menarik sekali ketika nanti di dalam proses-proses ini bahwa masyarakat sudah mulai juga menerima itu ya, sudah mulai dipahamkan tentang apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu. Jadi mudah-mudahan ke depan pada saat implementasi masyarakat sudah lebih aware terhadap itu. Itu sih kalau saya pikir. Oke, Mbak. Terima kasih. Tadi ada yang menarik, Mbak. Ketika kita bicara soal Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya, sudah diundangkan ya, kemudian di judicial review, meskipun hasil akhirnya ya ditolak gitu ya oleh sama hakim. Tapi mungkin ada teman-teman yang ikut bergabung bersama kita malam hari ini bukan dari kalangan hukum, Mbak. Dari segi proses hukum sebenarnya setelah peraturan dibuat, diundangkan gitu, upaya atau tindakan apa lagi Mbak yang perlu dilakukan? Apakah perlu juga ada turunan atau juknis gitu ya, agar undang-undang dan Permendikbud ini bisa diimplementasikan di lapangan, karena tentunya tidak cukup ya dengan ada undang-undang saja gitu. Apakah masih ada upaya lainnya Mbak? Ya, tentu. Nah, jadi kan kita lihat ada dua peraturan ya. Yang satu itu undang-undang ya. Jadi kalau kita lihat undang-undang, maka undang-undang itu di bawahnya ada peraturan pemerintah ya, di bawahnya lagi ada peraturan presiden, di bawahnya lagi ada peraturan daerah ya. Nah, tentu saja kalau kita lihat bahwa di dalam pelaksanaan karena ada ada banyak pihak yang perlu terlibat di sana ya. Nah, oleh sebab itu maka pentingnya peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini ya. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang itu ada yang menyebutkan harus dijabarkan di dalam peraturan pemerintah. Ada yang di dalam undang-undang bentuk yang lain misalnya itu ya. Nah, jadi karena juga misalnya ada kewajiban-kewajiban yang juga untuk pemerintah daerah ya. Jadi banyak sekali turunannya yang perlu dibuat. Nah, di dalam satu undang-undang ini menjadi sangat penting ya kalau kita lihat bahwa
kelanjutan dari peraturan pelaksanaan itu dia harus juga dibuat, karena kalau tidak kadang-kadang terus mandek gitu ya. Peraturan itu tidak bisa jalan. Jadi itu secara hukum ya. Nah, tetapi untuk Permendikbud memang dia tidak masuk di dalam tata urutan perundang-undangan, tetapi karena dia di bawah presiden ya. Lalu tentu saja Permendikbud ini tentu perlu juga aturan pelaksanaannya ya. Nah, misalnya salah satunya adalah pembentukan satgas ya. Jadi di perguruan-perguruan tinggi itu ada satgas. Nah, ini penting juga pedoman-pedoman yang dibuat oleh perguruan tinggi ya, supaya nanti di dalam pelaksanaannya mereka punya pandangan yang atau ketentuan-ketentuan yang sama ya di dalam pembuatannya itu. Nah, tentu saja selain pedoman juga jumlah Yunis juga penting. Jadi itu kalau kita lihat dari Permendikbud ya. Jadi ada dua produk hukum, yang satu dalam bentuk undang-undang, yang satu di dalam di dalam bentuk yang pelaksanaannya ya. Nah, tadi pertanyaannya kan kalau misalnya di dalam proses itu ada judicial ya, dia ada dua ya. Kalau yang kemarin itu di dalam Permendikbud itu ada judicial review. Nah, judicial review itu kenapa ke Mahkamah Agung gitu ya? Ya, jadi kok bukan ke Mahkamah Konstitusi? Karena Permendikbud ini adalah produk hukum yang di bawah undang-undang ya. Jadi dua undang-undang ini dia harusnya ada di pengajuannya adalah ke Mahkamah Agung. Tetapi kalau dia dalam undang-undang, dia judicial review-nya atau uji materialnya itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi saya tidak berharap ya undang-undang ini akan di judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tetapi tadi bahwa dengan uji coba Permendikbud saja kita bisa lihat bahwa perspektif hakim terhadap kekerasan seksual ini menurut saya sudah baik ya, sehingga kemudian menolak permohonan dari kelompok yang mengajukan judicial itu. Ya, kita semua juga berharap ya Mbak ya, bahwa tidak akan ada gitu judicial review untuk undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Oke, Mbak, kalau di undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu kan substansinya kalau nggak salah ada 4 gitu ya Mbak ya, mencegah kekerasan seksual, menangani hingga memulihkan korban, kemudian juga mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, dan juga menjamin kekerasan seksual tidak berulang kembali. Nah, ini tentunya kan membutuhkan ketersediaan fasilitas dan juga infrastruktur penanganan kasus yang tentu saja harus berperspektif korban gitu. Menurut Mbak Kunti sendiri, apakah kita juga sudah siap, Mbak? Sejauh mana kita memiliki kesiapan terhadap layanan fasilitas dan infrastruktur ini? Ya, kalau kita lihat bahwa undang-undangnya baru dibuat ya, baru disahkan, tapi menurut saya ini secara hukum maka penting sekali peraturan pelaksanaannya sehingga pelayanan dan sebagainya itu bisa terpenuhi ya. Jadi nomor satu kalau segi hukumnya ya tentu saja kita harus menyiapkan itu. Tetapi memang sebenarnya kita sudah juga melihat bahwa ada juga pelayanan-pelayanan yang sudah siap terlebih dahulu karena kita sudah punya undang-undang PTPO misalnya ya, tindak pidana tindak pemberantasan perdagangan orang, dan juga undang-undang perlindungan anak ya, pada saat itu juga berkaitan dengan kekerasan seksual ya yang sudah ada, dan menurut saya bahwa pengada layanan yang seperti ini perlu dikembangkan lagi ya. Memang poin penting di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini memang ada dua hal yang menurut saya penting, tidak saja secara material tetapi juga di dalam formilnya ya. Jadi pelaksanaannya juga diatur. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa dia adalah undang-undang tindak pidana khusus. Oleh sebab itu
di dalam proses-proses itu misalnya bagaimana ya proses pengada layanan pada saat mulai penyidikan sampai putusan misalnya itu kelihatan ya di dalam peraturan itu. Jadi menurut saya apa yang ada memang perlu dikembangkan lagi dengan kekhasan dari kekerasan seksual karena peraturan kekerasan yang lama itu yang ada tidak menghususkan ya tidak khusus saja pada kekerasan seksual, tetapi sekarang penting sekali hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Tentu saja misalnya bagaimana visumnya ya, bagaimana kemudian juga pendampingan yang dilakukan terhadap korban, termasuk juga pada pelaku ya, dalam konteks tertentu pada pelaku. Itu sih. Oke, berarti sebenarnya meskipun sudah ada undang-undangnya, PR-nya juga masih banyak ya Mbak ya? Bagaimana memastikan infrastruktur dan dukungan yang dibutuhkan korban itu memang tersedia gitu. Oke Mbak, kita akan lebih fokus ke akses terhadap layanan pendampingan hukum. Tadi sih Mbak Kuti juga sempat bilang bahwa salah satu ya hak korban adalah mendapatkan layanan pendampingan, terutama layanan hukum bagi korban. Nah, pertanyaan pertama Mbak, bagaimana Mbak Kunti mendefinisikan akses yang setara dan adil terhadap layanan hukum ini Mbak? Dan apakah kita perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial seperti kelas ekonomi, latar belakang pendidikan, lokasi geografis dan lainnya dalam memastikan bahwa korban kekerasan seksual ini mendapatkan akses keadilan yang sama dengan korban yang bukan berasal dari misalnya kelompok rentan. Ya, ya ada yang penting ya di dalam peraturan ini soal kekerasan seksual secara umum ya, terutama pada perempuan. Tetapi juga ada anak dan penyandang disabilitas ya. Secara tersurat itu ada di dalam peraturan ya. Jadi ketika di dalam proses-proses pendampingan ini penting sekali kita memperhatikan apa sih hak-hak korban gitu ya. Nah, kalau kita lihat hak korban tadi kan berhak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. Ya, jadi ketika terjadi, kita perlu melihat bagaimana penanganannya, bagaimana perlindungannya, dan bagaimana pemulihannya. Termasuk juga kalau kita lihat itu di dalam korban penyandang disabilitas ya. Jadi kalau kita lihat dari penyandang disabilitas, ini tentu ada kekhasan. Nah, aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan hak itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan itu juga penting diperhatikan. Nah, termasuk juga anak ya. Pada anak ini juga punya kekhasan. Nanti kita bisa lihat misalnya di dalam penanganan itu harus memperhatikan kepentingan si anak gitu ya, kepentingan terbaik si anak. Jadi penting diperhatikan ketiga hal itu. Jadi hak-hak korban apa saja sih misalnya hak korban itu mendapatkan hak informasi, mendapatkan dokumen hasil penanganan, pelayanan hukum, penguatan psikologis, pelayanan kesehatan. Nah ini pelayanan kesehatan, psikologis, kemudian juga layanan dan fasilitas dengan kebutuhan khusus korban. Jadi kan kita tidak bisa lihat bahwa semua korban itu sama ya, tapi tadi kita bisa lihat ada penyandang disabilitas, ada perempuan yang punya kekhususan, apakah perempuan itu sampai mengalami pendarahan atau itu kekhususan ya, jadi perlu diperhatikan. Dan juga di dalam ini hak yang kaitannya dengan konten seksual ya, seksual di dalam media elektronik. Nah, itu juga menurut saya juga penting. Jadi hak korban ya, hak korban di dalam penanganan itu
bisa dilihat dari itu. Lalu hak korban dalam perlindungan. Jadi misalnya menyediakan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungannya apa saja, menyediakan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan apa saja, perlindungan dari ancaman dan kekerasan pelaku dari pihak lain serta berulangnya kekerasan. Lalu perlindungan atas kerahasiaan identitas. Nah ini, jadi kita seringkali ya kalau kita identitas korban itu kadang-kadang tidak diperhatikan tuh. Ya, kita bisa lihat contoh ya, banyak sekali. Apalagi kalau sudah artis misalnya, dia mengalami korban tapi kemudian tanpa memperhatikan itu media massa misalnya mengekspos itu. Termasuk anak ya, kerahasiaan terhadap anak itu penting sekali. Kemudian perlindungan sikap dan perilaku aparat yang merendahkan korban. Nah, di sini yang sering kita juga lihat bahwa kriminalisasi terhadap korban itu terjadi. Jadi kalau misalnya, apalagi kalau kita bicara tentang pekerja seks ya misalnya, pekerja seks yang mengalami kekerasan seksual misalnya, itu nggak apa-apa, mereka pekerjaan seks, jadi seolah-olah bahwa mereka nggak apa-apa mengalami. Jadi ini penting juga tanggapan aparat penegak hukum terhadap korban ya. Kemudian kehilangan perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan dan akses politik. Jadi tadi yang kaitannya dengan perguruan tinggi, kalau misalnya perguruan tinggi orang-orang yang mengalami kekerasan di perguruan tinggi, maka tadi saya katakan sanksinya lebih administratif ya. Tetapi kalau ini mau dilanjutkan dengan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual sebenarnya bisa gitu. Jadi kalau dia mau melaporkan secara pidana maka bisa. Nah, kita bisa lihat bahwa jangan sampai mahasiswa-mahasiswa yang melaporkan itu kemudian kehilangan pendidikan misalnya. Karena itu terjadi ya, seringkali terjadi. Kemudian perlindungan korban atau pelapor dari tuntutan pidana dan gugatan perdata atas tindak pidana yang telah dilaporkan. Jadi itu terkait ada tadi ya 3 tadi tentang penanganan, lalu kemudian tentang perlindungan. Nah, yang ketiga ini tentang pemulihan. Pemulihan apa saja? Ya misalnya rehabilitasi ya, rehabilitasi itu rehabilitasi medis, rehabilitasi mental, pemberdayaan sosial, restitusi atau kompensasi, reintegrasi sosial, itu juga penting. Nah, di dalam proses peradilan, ya tadi saya katakan, kalau dia di dalam proses penanganan kekerasan itu juga penting mendapat pemulihan. Nah, ini misalnya penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan fisik. Tadi kita bisa lihat, misalnya kekerasan perkosaan itu itu juga ada fisik ya, ada fisik dari kekerasan seksual, tapi fisik juga ada psikologisnya ya. Jadi itu sehingga perlu ada tadi kesehatan fisik, tetapi juga ada penguatan psikologisnya. Kemudian pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan. Jadi berapa lama sih proses peradilan itu? Nah, ini penting si korban tahu ya. Lalu pemberian informasi tentang layanan pemulihan apa saja yang dia bisa peroleh, pendampingan hukum, karena seringkali dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, bahwa dia punya hak untuk didampingi dalam proses-proses. Termasuk tadi bagi penyandang disabilitas itu pemberian akses dan akomodasi yang layak bagi korban penyandang disabilitas. Kemudian juga penyediaan transportasi, akomodasi, bimbingan rohani, spiritualitas, fasilitas pendidikan bagi korban, penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan. Karena ini penting ya, misalnya tadi soal BPJS ya misalnya itu ya, kaitannya dengan BPJS. Nah, itu kan penting. Kalau misalnya dia mengalami di suatu tempat, apakah dia kemudian mendapat bantuan BPJS dan sebagainya ya. Kemudian bagaimana hak untuk penghapusan konten muatan seksual kalau ini dikaitkan dengan sarana seksual. Jadi banyak sekali ya. Jadi di dalam sebelum
dan setelah proses peradilan itu banyak sekali hak-hak yang diberikan kepada korban. Nah, yang terpenting bahwa nanti kita bisa lihat di dalam peraturan ya, tetapi yang terpenting bahwa di dalam undang-undang tidak pidana kekerasan seksual ini muatan pada perlindungan pada korban. Jadi tadi penanganan, pemulihan itu apa namanya sangat dipentingkan ya. Jadi perlindungan, penanganan dan pemulihan korban itu luar biasa diperhatikan di dalam peraturan ini. Yang di undang-undang di KUHP itu belum ya, tidak tergambar tentang korban ya, tetapi lebih pada pelaku. Jadi kelihatan di sini ada perubahan paradigma luar biasa dari KUHP dan juga pada undang-undang tidak pidana kekerasan seksual. Itu panjang banget ya. Betul, Mbak. Jadi kita juga bisa dapat banyak informasi bahwa ternyata hak korban kekerasan seksual itu sangat banyak dan dijamin oleh undang-undang dari proses sebelum dan sesudah proses pengadilan. Ternyata ya korban kekerasan seksual punya hak yang dijamin oleh undang-undang. Nah, Mbak, tapi kalau ada korban kekerasan seksual, ada kasus kekerasan seksual, biasanya kan masyarakat ya lebih fokus pada proses hukum nih, Mbak, proses hukumnya. Jadi lebih banyak ya memberikan hukuman yang setimpal ya, bagaimana memberikan hukuman yang setimpal pada pelaku kekerasan seksual. Nah, kalau kita dari perspektif korban, Mbak, apa saja kira-kira persoalan mendasar yang terkait pada akses layanan hukum bagi korban kekerasan seksual? Karena kebanyakan juga seperti Mbak Kunti tadi bilang, korban kekerasan seksual itu sulit gitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum dalam memastikan dia bisa mendapatkan keadilan. Kira-kira apa saja Mbak persoalannya? Iya, yang pertama ya yang kita lihat bahwa tidak semua orang paham tentang peraturan ya itu ya. Jadi dengan kurangnya pemahaman pada peraturan, tentu ini menjadi catatan bagi penyelenggara negara termasuk juga akademisi ya, bagaimana sebenarnya mensosialisasikan peraturan-peraturan itu sehingga masyarakat bisa memahami apa sebenarnya hak-hak dari korban itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memang di dalam proses pelaksanaan ini, bagi aparat penegak hukum, itu juga penting punya pemahaman yang baik tentang bagaimana perlindungan terhadap korban, terhadap perempuan, terhadap anak, penyandang disabilitas misalnya, bahwa mereka penting mendapat perlindungan, ya, perlindungan, pemulihan, penanganan yang baik. Jadi menurut saya pemahaman terhadap semua orang terhadap suatu peraturan itu menjadi sangat penting. Sosialisasi, penyuluhan harus dilakukan sehingga masyarakat itu paham. Yang kedua, bagaimana sebenarnya korban-korban ini diberi penguatan sehingga dia bisa berani mengungkapkan bahwa dia adalah korban. Ini penting karena tadi kita bisa lihat di dalam data tadi bahwa sedikit sekali yang mau melaporkan gitu ya. Padahal mereka sudah mengalami. Jadi kalau mereka tidak berani melaporkan itu tentu saja di dalam penanganannya ini agak sulit ya. Dan kalaupun sudah melaporkan ya, ini seperti apa gunung es ya, gunung es yang sudah melapor saja, ini tidak seluruhnya, ini bisa ditanganin. Nah, menjadi sangat penting mengapa tidak bisa ditangani, ya? Apakah aparat penegak hukumnya tidak bisa melaksanakan itu, atau memang perspektifnya belum ke arah sana, atau memang jadi kita bicara tentang budaya ya, dan budaya dan struktur ya kalau kita lihat Friedman ya. Jadi suatu peraturan itu tidak akan berjalan baik kalau penyelenggaranya juga tidak punya pemahaman yang baik, fasilitas sarana prasarana tidak ada, budaya hukumnya itu baik penyelenggaranya ataupun masyarakatnya belum ke arah
apa namanya ke arah perbaikan termasuk pada perlindungan korban. Jadi nggak gampang ya Mbak merubah paradigma ya. Jadi kita selama ini bayangkan itu ya uh, mulai dari kolonial itu kita kan memberlakukan KUHP ya, KUHP yang fokusnya adalah perlindungan pada pelaku. Pelaku, ya betul. Ya, lebih diutamakan pada pelaku, tiba-tiba kemudian beralih kepada korban. Ya, jadi ini paradigmanya luar biasa. Kita sudah lihat ya di Undang-Undang PKDRT, kemudian Undang-Undang PTPO gitu ya, termasuk undang-undang ini ya. Jadi masih banyak yang belum berani melaporkan itu. Jadi tentu ini perlu ada penguatan-penguatan dari korban untuk menyampaikan bahwa dia adalah korban, lalu kemudian betul-betul apa perlunya pendampingan yang menguatkan itu ya apa memberikan apa pendampingan tidak hanya kesehatan psikologis saja ya tetapi juga hukum ya penguatan hukum sehingga mereka mau melaporkan karena kalau suatu peraturan ada tetapi tidak ada yang melaporkan juga sayang gitu ya. Nah, kalaupun sudah melaporkan penting sekali mendapatkan hak-haknya ya, mendapatkan hak-hak misalnya tadi ya soal restitusi ya atau kompensasi ini penting untuk didorong dan kelebihan dari peraturan ini adalah adanya hal-hal itu. Oke, jadi memang ternyata banyak juga ya persoalan mendasar yang bisa membuat pelayanan atau akses terhadap layanan hukum bagi korban itu jadi sulit untuk dijangkau gitu ya Mbak ya. Nah Mbak, kalau kita ngomongin kelompok masyarakat rentan, ya tentu saja kalau hubungannya dengan akses bantuan hukum dan juga akses pada keadilan, mereka-mereka ini kan yang benar-benar membutuhkan bantuan ya untuk bisa mengakses hukum dan keadilan ini dengan mudah seperti mereka-mereka yang memiliki kondisi dan situasi yang memang mendukung mereka untuk bisa mengakses bantuan hukum dan keadilan. Nah, kira-kira siapa saja sih Mbak mereka-mereka yang dikategorikan atau dikelompokkan sebagai masyarakat yang rentan mendapatkan akses hukum dan keadilan? Kalau tadi sih ada beberapa yang sudah Mbak Kunti sebutkan ya, tapi mungkin teman-teman juga pengen tahu lebih lanjut. Ya, kalau kita lihat ya kelompok rentan itu pada dasarnya perempuan ya, perempuan tapi itu juga berlapis-lapis ya, tidak semua perempuan ya, tetapi perempuan pada dasarnya sekalipun misalnya tadi ya mereka adalah dari apa kelompok menengah ke atas gitu ya. Tapi dalam satu waktu dia bisa menjadi korban dan kemudian dia nggak punya apa-apa ya. Saya misalnya dalam banyak kasus ya, ketika dia mengalami kekerasan, ya, kekerasan dalam rumah tangga misalnya, itu ke semua akses ditutup misalnya. Dan itu kan apalagi kemudian apa dia tidak mau melayani secara seksual segala macam itu kemudian ditutup semua akses itu. Nah ini dia bisa juga disebut sebagai kelompok rentan. Kemudian apa namanya yang jelas tadi anak itu termasuk kelompok rentan, lalu kemudian penyandang disabilitas itu penting sekali. Makanya menjadi menarik bahwa salah satu kasus yang atau salah satu bentuk yang itu adalah terkait dengan misalnya orang-orang penyandang disabilitas yang mengalami harus sterilisasi dan sebagainya. Misalnya itu ya. Itu menurut saya juga menjadi sangat penting. Termasuk juga masyarakat adat mungkin ya, kelompok-kelompok masyarakat adat, kelompok miskin yang mengalami kekerasan ya, mengalami kekerasan. Jadi menurut saya sangat luas siapa yang disebut dengan kelompok rentan itu. Dalam kondisi-kondisi tertentu ada yang membuat situasi mereka menjadi rentan, walaupun tadi secara khusus dalam undang-undang ini disebut anak dan anak dan penyandang disabilitas ya. Oke.
karena tadi sudah disebut Mbak bahwa kelompok masyarakat adat itu juga merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan ya untuk mendapatkan Hmm. ketidakadilan dan kesulitan mengakses bantuan hukum. Em, ini agak keluar topik sedikit Mbak, tapi bagaimana sih gambaran masalah yang biasanya terjadi pada mereka? Dan kesulitan apa saja yang biasanya mereka hadapi dalam mengakses bantuan hukum dan keadilan? Kalau yang ini saya agak kepo aja Mbak. Iya, ini menarik ya. Kebenaran saya juga banyak bersentuhan dengan masyarakat adat dan kelompok penghayat ya, bahkan kelompok penghayat. Nah, dalam konteks tertentu bahwa mereka bisa dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kenapa? Karena secara hukum kondisinya juga tidak seperti warga negara lain ya, warga negara Indonesia lainnya ya. Kita bisa contoh misalnya eh, eh, sekarang kan sedang dibahas rancangan undang-undang masyarakat adat gitu ya. Hmm. Nah, lalu pertanyaan siapa sih masyarakat adat gitu ya. Nah, itu masih menjadi perdebatan. Dalam satu konteks tertentu, apakah dia masuk masyarakat adat atau tidak masyarakat adat. Yang kedua, kelompok penghayat ya. Kelompok penghayat apakah dia masuk kelompok penghayat atau tidak ya. Nah, memang di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah disebutkan dengan kelompok penghayat dan kemudian sudah hasil judicial review sudah menyatakan bahwa mereka berhak punya KTP ya. Jadi tentang statusnya saja itu menjadi masalah, Mbak. Ya, misalnya kita bisa lihat kelompok penghayat atau kelompok masyarakat adat itu ketika mereka melakukan perkawinan, saya melakukan perkawinan. Perkawinan itu kan berdasarkan undang-undang perkawinan dia kawin sah perkawinan apabila berdasarkan agama dan kepercayaannya ya. Hmm. Jadi kalau tidak masuk dalam agama-agama yang besar gitu, itu kemudian menjadi sulit ya, menjadi sulit dan kemudian tidak tercatat. Jadi untuk masyarakat adat mengalami itu ya. Jadi misalnya dia punya anak kawin tapi kawinnya nggak punya akte ya, nggak punya akte perkawinan. Nah ini menyebabkan anak-anaknya juga tidak punya akte dan ini menjadi orang-orang yang tidak mendapat fasilitas dari negara ya. Jadi itu salah satu bentuk bahwa mengapa masyarakat adat juga bisa dikatakan sebagai masyarakat yang rentan karena secara identitas hukum itu tidak kuat ya bagi mereka. Nah oleh sebab itu menjadi penting untuk diperjuangkan. Yang kedua, masyarakat adat ini dan masyarakat adat juga kadang-kadang secara budaya juga mengalami kekerasan-kekerasan. Jadi termasuk juga misalnya Komnas Perempuan ada kajian ya kekerasan berbasis budaya misalnya. Nah itu terhadap perempuan-perempuan masyarakat adat banyak sekali mengalami itu. Jadi itu tidak saja pada warga negara secara umum, tetapi di dalam lingkup masyarakat adat sendiri mengalami itu. Jadi secara budaya itu juga banyak perempuan-perempuan, terutama perempuan ya, mengalami itu. Jadi kalau masyarakat adat umum itu terdiskriminasi, tetapi secara khusus itu perempuannya 2 kali mengalami diskriminasi. Kira-kira itu ya untuk masyarakat adat dan juga kelompok penghayat. Mengapa kemudian menjadi sangat penting dorongan terhadap rancangan undang-undang masyarakat hukum adat yang sekarang juga mundur maju ya sudah berapa periode di DPR dan juga nggak dibahas-bahas. Jadi padahal kita memerlukan perlindungan bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, terutama di dalam pemenuhan hak-haknya ya, hak-hak dia sebagai masyarakat warga negara itu. Oke, ya semoga rancangan undang-undang untuk masyarakat adatnya bisa segera juga terrealisasi ya Mbak ya, agar mereka juga Ya. mendapatkan jaminan kepastian hukum dan juga keadilan. Oke, Mbak. Satu lagi Mbak. Boleh. Sorry, satu lagi.
Nah, persoalan juga karena ada teman-teman ini tidak merasakan bahwa itu adalah kekerasan berbasis budaya, maka kita juga sulit ya melihat karena teman-teman tidak melapor ya. Jadi soal soal apakah yang dirasa apakah yang terjadi ini adalah bagian dari kekerasan atau tidak ya, karena ini bagian dari budaya dianggap biasa saja gitu. Nah, memang teman-teman juga misalnya teman-teman perempuan aman ya, dan aman itu mencoba untuk tidak banyak perempuan-perempuan masyarakat adat yang melaporkan itu. Lagi-lagi soal laporan, Mbak. Jadi kalau secara budaya dia tidak merasa kekerasan, ya jadi kan tidak melaporkan. Padahal dari sisi lain itu adalah termasuk bagian dari kekerasan. Sebenarnya juga ada yang kekerasan seksual berbasis budaya. Itu juga penting diperhatikan itu ya. Oke. Berarti memang siapapun berpotensi menjadi korban dan siapapun berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual gitu ya, Mbak ya. Oke. Saya mau menyapa teman-teman yang masih bersama saya dan Mbak Kunti malam hari ini. Ya teman-teman, silahkan berinteraksi dengan kami melalui dengan cara mengetik di kolom chatnya ya. Ini udah ada pertanyaan nih Mbak dari Bang Saprin. Salam, selamat malam Bang Saprin. Dia menulis stigma aib melekat bukan hanya pada korban, tapi juga dari penegakan hukum dan pemerintah. Oh, tadi kriminalisasi tadi Mbak. Bagaimana Mbak Kunti menanggapi hal ini? Katanya itu pertama. Yang kedua, terkait dengan pertanyaan yang tadi, apa upaya kita memberikan edukasi kepada penegakan hukum bahwa korban yang mengalami kekerasan seksual ini bukan aib, tapi ini adalah kejahatan. Mungkin ini juga berkaitan dengan perspektif aparat penegak hukum yang belum berpihak pada korban, sepertinya begitu Mbak. Terima kasih Bang Saprin, dan silakan Mbak Kunti untuk menjawab. Ya, halo Bang Safrin. Aduh, ini sahabat saya nih. Oke. Salam katanya Mbak dari Buton. Iya, salah. Jadi begini ya, memang kalau kita lihat bahwa stigma itu terjadi ya, pelabelan itu terjadi pada korban, dan seringkali bahwa korban itu justru secara budaya itu jangan sampai mengeluarkan pendapatnya atau mengaku dia sebagai kekerasan. Nah, jadi salah satu yang penting kita lakukan berkaitan dan edukasi ini adalah soal bahwa korban itu punya hak atau diberikan akses itu adalah mengungkapkan kebenaran, ya. Jadi mengungkapkan kebenaran bahwa saya ini adalah korban. Dan karena saya korban, maka saya berhak untuk mendapat perlindungan. Kalau tadi dikatakan bahwa dia dapat penanganan, dia dapat pemulihan, dia dapat perlindungan, maka itu penting. Tapi kalau seseorang tidak mengungkapkan bahwa dia korban, tentu sulit ya. Walaupun memang bisa dibantu oleh orang-orang di lingkungan keluarganya. Tetapi repotnya kan juga banyak kekerasan-kekerasan, apalagi incest ya. Kalau kita lihat itu incest banyak sekali, dan kekerasan seksual itu justru dilakukan oleh orang yang terdekat, ya, orang yang terdekat, dan kemudian orang-orang yang punya relasi kuasa, ya, orang-orang yang punya relasi kuasa, apakah itu bapaknya, pamannya terhadap ponakan, terhadap anaknya. Kita bisa lihat ya, misalnya beberapa kasus itu justru oleh bapaknya sendiri. Nah, belum lagi dengan tadi, kalau di lingkungan perguruan tinggi itu dosen dengan tenaga pendidik dengan mahasiswa ya, atau mahasiswi. Nah, jadi memang edukasi yang diperlukan adalah bagaimana mengungkapkan seseorang itu dia sebagai korban, ya. Nah, sehingga dengan adanya undang-undang ini memberikan kita
definisi yang secara tegas siapa sih sebenarnya korban itu. Jadi kalau kita bicara tentang budaya itu tidak sebagai korban, tetapi bahwa undang-undang ini memuat apa yang dimaksud dengan korban. Korban itu, ya kalau kita lihat dalam pasal 1, korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan tindak pidana kekerasan seksual. Jadi, kalau kita bilang bahwa orang-orang itu memenuhi kriteria sebagai korban, maka tentu ini perlu diedukasi sehingga dia bisa menyatakan bahwa saya adalah korban karena saya mengalami apakah itu fisik, mental, kerugian ekonomi, termasuk kerugian sosial. Itu satu. Yang kedua, memang dengan dia mengakui bahwa dia sebagai korban tadi, dia juga punya akses untuk mendapat penanganan, ya. Apakah tadi penanganan, perlindungan, termasuk juga pemulihan, ya. Tetapi yang juga penting adalah keadilan, ya. Dia juga mempunyai atau diberi akses untuk keadilan. Nah, apakah keadilan itu diperoleh di dalam peradilan atau di luar peradilan, ya. Memang kalau kita lihat di dalam peraturan ini dia lebih pada peradilan. Jadi kalau kemudian kita lihat ada keadilan di luar peradilan, apakah ini adat, ya? Apakah ini bisa diselesaikan secara adat? Karena bisa terjadi bahwa penyelesaian di luar peradilan itu justru kriminalisasi lagi, ya, kriminalisasi si perempuan. Jadi menurut saya penting juga untuk dilihat kalau dia memperoleh keadilan, maka keadilan itu apakah betul-betul memberikan rasa keadilan bagi si korban, ya, apakah itu di dalam peradilan atau di luar peradilan. Itu. Nah, memang ada upaya, ya. Saya pikir Mas Safrin juga sedang mengembangkan sekarang tentang restorasi justice, ya. Nah, tentu perlu hati-hati juga dengan restorasi justice, terutama untuk kekerasan seksual, termasuk juga terhadap anak. Kenapa? Karena kita perlu bahwa kalau restorasi justice itu kekuatan mediasi kuat sekali, ya, tetapi jangan sampai itu merugikan korban. Gitu. Nah, termasuk juga korban-korban kekerasan seksual ini. Jadi kalau kita lihat restorasi justice itu banyak dilakukan dengan mediasi misalnya, ya, dengan mediasi, tetapi penting sekali bahwa jangan sampai merugikan korban. Itu. Nah, untuk kekerasan seksual menurut saya kurang pas dilakukan dengan restorasi justice, tapi dilakukan dengan peradilan. Kalau diselesaikan dengan adat, nah tentu penting tadi tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat paham tentang bagaimana perlindungan bagi korban. Gitu. Jadi jangan sampai bahwa diselesaikan di luar peradilan tetapi justru mengalami diskriminasi terhadap si korban. Yang ketiga, terhadap aparat penegak hukum, ya. Jadi memang aparat penegak hukum ini juga penting punya perspektif HAM, gender, ya, perspektif pada tadi kelompok rentan, penyandang disabilitas dan anak. Karena apa? Karena kalau tidak di dalam proses-proses pencarian keadilan itu justru bisa menyebabkan korban itu mengalami kriminalisasi. Itu. Jadi kalau kita lihat perubahan upaya yang bisa dilakukan, edukasi terhadap siapa? Terhadap pelaku, terhadap korban, kemudian terhadap aparat, ya tentu saja kepada masyarakat yang mendampingi. Jadi masyarakat juga penting. Nah, termasuk salah satu kalau kita lihat itu keluarga, ya. Di dalam undang-undang ini peran keluarga. Tetapi peran keluarga yang melindungi, ya. Karena bisa jadi bahwa justru pelakunya adalah keluarga, karena secara garis besar pelaku-pelaku kekerasan seksual itu banyak dilakukan oleh orang-orang yang terdekat dan dikenal oleh pelaku. Itu sih, Mbak.
Oke, terima kasih Mbak Kunti. Itu Jawabannya mudah-mudahan bisa membantu ya, ya. Mbak Mas Saprin. Terima kasih juga sharingnya di chat bahwa beliau melakukan riset dan dari risetnya diketahui bahwa korban kekerasan seksual itu seringkali tidak mendapatkan keadilan, contohnya pendampingan psikolog, kemudian korban dihadapkan dengan administrasi pelaporan yang ngejelimet gitu ya Mbak ya, yang kemudian juga di tataran pemerintah daerah dan penegak hukum juga kurang melindungi korban gitu. Oke, baik. Nah, terkait restoratif justice, Mbak, saya juga ingat bahwa untuk keadilan restoratif sendiri juga kan punya kriteria khusus dan kekerasan seksual itu tidak jadi bagian dari kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara restoratif justice kalau saya nggak salah ya. Jadi teman-teman yang mendengarkan maupun yang mendampingi korban gitu jangan sampai salah langkah nih kita nih karena ada juga Mbak beberapa pengalaman pendampingan dilakukan oleh teman-teman ketika melakukan mediasi kebanyakan tuh kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di desa itu dimediasi dan hasilnya itu dinikahkan gitu dengan pelaku kan itu jadi pintu masuk kekerasan-kekerasan bentuk kekerasan lain setelah mereka menikah gitu dan itu sangat disayangkan. Oke, baik Mbak Kuti tadi Mbak Kuti juga sempat katakan bahwa salah satu persoalan mendasar ya terkait akses pelayanan hukum bagi korban kekerasan seksual itu bahwa tidak semua orang tuh paham pada peraturan, tidak semua korban itu juga berani gitu ya mengungkapkan kekerasan seksual yang ia hadapi. Nah, apakah ada Mbak strategi yang bisa kita lakukan agar kelompok masyarakat rentan, terutama perempuan dan anak, dan juga masyarakat adat dan lainnya itu bisa mengakses bantuan hukum dan memperoleh keadilan? Saya pernah baca tuh Mbak ya, dan juga mengalami sendiri gitu, pernah mentraining teman-teman paralegal gitu. Apakah itu bisa jadi alternatif solusi gitu dalam membuat komunitas-komunitas masyarakat rentan ini menjadi lebih pintar sehingga mereka bisa mengadvokasi dirinya sendiri dalam proses-proses hukum yang mereka hadapi gitu. Karena kalau kita pakai advokat, katanya biayanya juga tinggi ya Mbak, mahal gitu. Ya kalau banyak advokat seperti Bang Safri nih, sepertinya banyak kasus-kasus pro bono yang ditangani gitu ya. Tapi kan banyak juga teman-teman advokat yang memilih meskipun ada porsi sosialnya, tapi lebih memilih kasus-kasus yang punya nilai ekonomi yang tinggi gitu. Iya, benar sekali Mbak. Yang pertama memang yang kita perlu yang dilakukan, saya pikir ketika di Komnas Perempuan ya, ketika di Komnas Perempuan itu ada kerjasama dari aparat penegak hukum, ya, polisi, jaksa, hakim, lalu kemudian advokat, ya, karena ini penegak hukum kan, termasuk aparat penegak hukum, advokat. Nah, advokat itu juga penting mendapat pemahaman-pemahaman tentang bahwa mereka penting menolong korban ya, menolong korban. Nah, oleh sebab itu saya pikir sampai sekarang masih ada ya beberapa organisasi advokat itu menyediakan itu ya bantuan-bantuan pro bono ya, memang beberapa itu ya yang saya tahu misalnya AAI gitu ya, Pradi gitu itu punya slot memang untuk pro bono ya, tetapi tetap dipahami bahwa jumlahnya sangat terbatas, seluruh Indonesia itu terbatas ya. Kalau kita lihat advokat-advokat tuh banyak yang di perkotaan, di perdesaan mungkin jarang ya, tetapi yang jelas bahwa dengan Indonesia sangat luas, jumlah advokat itu tidak banyak. Dan kalaupun banyak, tidak semua punya perspektif HAM dan gender, ya, tidak semua punya keinginan pro bono. Jadi berlapis-lapis tuh. Nah, keterbatasan itu kemudian di dalam undang-undang advokat itu muncul ada yang disebut dengan paralegal. Benar, karena kita perlu teman-teman paralegal yang berada di dekat
ya, di dekat dengan korban. Nah, oleh sebab itu saya setuju bahwa uh, uh, keberadaan paralegal ini perlu ditingkatkan ya dalam konteks-konteks ini, termasuk juga pemahaman tentang undang-undang ini, ya, undang-undang kekerasan seksual. Nah, jadi di dalam pelaksanaan kan kalau kita lihat itu siapa sih paralegal itu ya? Paralegal itu bisa orang-orang yang memahami hukum tetapi dia bukan ahli hukum gitu ya. Uh, dia bisa tadinya dia korban lalu kemudian dia punya pengalaman dan dia memberikan pengalaman kepada korban-korban lain. Tapi juga di beberapa tempat yang saya lihat itu kepala desa ya, kepala-kepala desa atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa jadi paralegal. Nah, termasuk juga sekarang ini dipersiapkan juga teman-teman yang akademisi ya, karena mereka punya LKBH dan sebagainya, dan diharapkan bahwa teman-teman sekarang juga punya klinik ya, klinik hukum ya. Jadi terutama di fakultas-fakultas hukum itu sekarang sudah punya yang namanya klinik hukum. Dan diharapkan teman-teman itu belajar dan kemudian mencoba untuk membantu korban-korban itu. Termasuk juga LKBH ya. LKBH itu diharapkan juga memberikan bantuan pada korban. Dan yang menarik Mbak, di dalam Permendikbud itu mahasiswa-mahasiswa itu juga bisa masuk di dalam Satgas. Ya, jadi dalam Satgas sehingga pengetahuan mereka terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi itu bisa mereka pahami. Jadi kalau kita lihat siapa orang-orang yang ada di Satgas itu 50%-nya adalah mahasiswa loh Mbak. Jadi dia bisa dosen, bisa pimpinan, kemudian bisa tendik, tetapi juga bisa mahasiswa. Jadi mahasiswa tentu saja orang-orang yang ada di Satgas ini adalah orang-orang yang punya perspektif dan integritas yang tinggi ya. Dia punya perspektif terhadap korban, kemudian perspektif HAM dan gender, itu penting sekali. Nah, jadi kalau dilihat tadi bahwa apa saja yang perlu dipersiapkan, menurut saya adalah orang-orang yang membantu ya. Membantu apakah dia nanti di dalam proses pendampingan ataukah dia pendamping ini, karena penguatan orang ke hukum itu terakhir Mbak. Biasanya itu yang pertama adalah kesehatan dulu ya, fisik gitu, mentalnya, baru kemudian biasanya terakhir tuh baru mau soal hukumnya ya. Jadi biasanya itu dulu dipersiapkan dan itu penting teman-teman yang tadi apakah dia pendamping hukum, kemudian paralegal, dia membantu tidak di dalam proses peradilan ya, tetapi di dalam penguatan mereka lakukan itu. Nah, menurut saya menjadi sangat penting bahwa kelompok-kelompok anak muda segala macam itu terutama mungkin di kalangan-kalangan anak-anak muda itu di desa-desa itu juga penting untuk mendapat pengetahuan sebagai paralegal. Itu saya pikir. Oke. Terima kasih Mbak Kunti. Berarti memang keberadaan paralegal ini juga sangat membantu ya Mbak ya, para korban dalam mengakses keadilan. Tentunya mereka tidak berperan sebagai advokat yang mendampingi dalam proses hukum, tapi mereka punya peran lain di luar itu. Oke. Nah, Mbak Kunti, ini kita balik lagi nih. Tadi Mbak Kunti juga sudah sebutkan bahwa salah satu peran akademisi adalah melakukan edukasi kepada masyarakat, ya kan? Juga melakukan pendampingan melalui klinik-klinik hukum di fakultas-fakultas hukum gitu ya. Tapi apakah ada peran lain, Mbak, dari akademisi untuk membangun akses yang adil dan setara pada layanan hukum ini? Ya, kalau kita lihat ya sebenarnya ada banyak ya, ada banyak pihak-pihak dari akademisi yang penting terlibat di dalam proses ini ya. Apakah itu berkaitan dengan Permendikbud atau undang-undang
tindak pidana kekerasan seksual ya. Menurut saya yang pertama kalau kita lihat hukum ya, karena saya dari hukum, kita lihat dari hukum dulu. Yang pertama, kalau kita lihat dari hukum, ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah soal substansi hukum, ya. Lawrence Brickman bilang ada 3 hal. Yang pertama adalah substansi hukum, yang kedua struktur hukum, yang ketiga budaya hukum. Nah, tentu teman-teman yang di akademisi bisa mengambil peran itu ya, peran-peran di dalam proses substansi hukum. Misalnya tadi kalau kita lihat bahwa kebutuhan turunan-turunan atau pelaksanaan dari peraturan itu penting sekali didorong ya. Jadi kajian-kajian, penelitian ya, debat segala macam itu penting sekali untuk memberikan penyediaan atau membantu pelaksanaan dari pembuatan peraturan pelaksanaan itu ya. Nah, yang kedua memang bagaimana dengan struktur hukum ya, jadi aparat penegak hukum. Nah, kalau Fakultas Hukum itu kan juga banyak kontaknya dengan aparat penegak hukum ya. Apakah tadi yang saya katakan dia sebagai lembaga bantuan hukum atau kemudian sebagai paralegal gitu ya, klinik hukum. Nah, ini kan seringkali berhadapan dengan aparat penegak hukum dan menurut saya juga penting edukasi-edukasi yang disampaikan kepada aparat penegak hukum. Ya, termasuk juga kajian-kajian yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya aparat penegak hukum bersikap tindak ya gitu. Termasuk juga budaya hukum, bagaimana merubah budaya hukum, paradigma baik itu penyelenggara negara, aparat penegak hukum. Karena kalau kita lihat dalam undang-undang ini kan juga ada pemerintah daerah ya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang juga perlu terlibat di dalam proses-proses itu. Lalu kemudian tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya. Jadi perubahan budaya hukum ini juga penting bagi semua pihak ya, tidak saja pada penyelenggara negara, tetapi juga pada masyarakat. Nah, ini tentu saja tidak terlepas dari tridharma perguruan tinggi kan. Jadi apakah itu dia di dalam akademik ya, dalam akademik dengan perubahan peraturan ini tentu saja akan merubah ini ya silabus ya, RPS ya. Bahwa mata kuliahnya harus dirubah ya, harus dirubah. Misalnya saya sekarang ngajar juga antara lain perlindungan saksi dan korban misalnya gitu ya. Dan itu terutama adalah korban-korban dari kasus kekerasan terhadap perempuan misalnya. Dan itu menarik menurut saya untuk perubahan peraturan ini juga mempengaruhi perubahan RPS ya, RPS dari perkuliahan. Yang kedua penelitian. Ya, penelitian ini juga penting diperbanyak ya, berkaitan dengan bagaimana nanti implementasinya. Karena setidaknya ini akan memberikan gambaran apakah dengan adanya peraturan ini memang kemudian memberikan rasa keadilan bagi si korban gitu ya. Nah, ini juga penting. Lalu yang ketiga itu pengabdian masyarakat. Sekarang ini kan ada MBKM ya, Mbak. Ya, menurut saya kampus Merdeka Belajar itu menyebabkan bahwa mahasiswa itu tidak melulu hanya di kampus, tetapi dia juga harus bergaul dengan masyarakat dan kemudian melakukan berbagai upaya dengan masyarakat. Nah, berkaitan dengan hal itu tentu saja bahwa salah satu topik yang penting dikaji ini adalah terkait dengan kekerasan seksual. Menurut saya itu kekerasan dalam umum, tetapi khususnya adalah kekerasan seksual. Dan ini menarik ya, ada beberapa ilmu yang mendukung ya. Misalnya soal tadi ya kesehatan. Dari kesehatan penting sekali ya, orang-orang yang bergerak di kesehatan. Lalu orang-orang yang berkaitan dengan psikolog yang kaitan dengan mental dan sosial, termasuk juga kalau kesehatan itu
kesehatan masyarakat ya, kesehatan masyarakat juga penting. Kemudian kalau kita lihat bahwa eh, hasil dari proses-proses hukum itu eh, kemudian salah satunya adalah di lapas, ini juga menjadi kajian tertentu karena di dalam kita undang-undang lapas ini masih belum bergerak ya. Tetapi bahwa dengan perubahan ini dia juga harus berubah ya. Harus ada kajian yang merubah tentang bagaimana ketika pelaku-pelaku itu ada di lapas. Karena kita bisa lihat misalnya apakah orang-orang pelaku-pelaku ini perlu direhab juga gitu ya. Karena bisa terjadi bahwa pelaku kekerasan seksual itu tadinya adalah korban. Ya, kalau kita lihat dari kasusnya Emon ya misalnya ya, kasus Emon dulu kan dia pelaku tetapi dia sebenarnya adalah korban. Dan kasus yang kemarin itu sebenarnya tidak hanya di masyarakat tetapi ternyata di pesantren-pesantren juga terjadi ya. Jadi di lingkungan pendidikan ya, pendidikan formal informal juga terjadi. Jadi kembali lagi bahwa dengan Tridharma perguruan tinggi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan untuk itu. Ya, berarti memang kontribusi teman-teman di perguruan tinggi juga sangat besar ya Mbak, dan masih sangat kita butuhkan dalam menjamin bahwa perlindungan terhadap hak korban ini juga bisa direalisasikan gitu. Oke, baik Mbak Kunti, tadi di awal saya perkenalkan Mbak Kunti, itu Mbak Kunti aktif di Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia atau AAPPHGI gitu. Apa sih Mbak yang melatar belakangi terbentuknya organisasi ini dan kenapa organisasi ini penting Mbak? Programnya apa gitu? Boleh cerita dikit ke kita? Ya, jadi asosiasi pengajar ini pada awalnya kalau kita lihat dari sejarah pendiriannya itu dulu ada kelompok Convention Watch namanya ya, yang dibuat oleh program studi kajian wanita UI ya pada saat itu ya. Nah di situ ada berbagai ahli lah ya, pakar, apakah itu Bu Profesor Saparina Sadli, Prof. Iromi, ya, terus Bu Samsia, pokoknya tokoh-tokoh, Bu Ahi, termasuk Mbak Sulis gitu ya. Dan mereka melakukan kajian mensosialisasikan SIDO ya, SIDO ke semua perguruan tinggi, dan ini hampir 100 ya, kayaknya hampir 100 ke perguruan tinggi mensosialisasikan itu. Dan kemudian dari sosialisasi itu terbentuklah bahwa jaringan pengajar-pengajar ini merasa penting sekali untuk berkumpul untuk bertukar pikiran, karena tadi saya katakan kalau kita bicara tentang pengajar itu ada 3 ya, Tridharma perguruan tinggi itu ya. Jadi tidak saja pada pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah ini perlu ada sarana untuk berkumpul lah gitu ya. Akhirnya buat jaringan. Tetapi jaringan yang loose itu agak repot karena ternyata daya dorongnya kurang ya, sehingga haruslah dibuat asosiasi ya. Jadi kalau di lingkungan perguruan tinggi itu asosiasi itu merupakan kelompok yang punya kekhususan ya, memperjuangkan kekhususan. Dan akhirnya kemudian disetujuilah oleh beberapa universitas, dan apakah dia mewakili universitas atau individual itu ikut di dalam asosiasi itu. Makanya dia namanya pengajar dan peminat. Jadi peminat, jadi bukan hanya orang hukum ya, tetapi orang yang peminat hukum itu bisa masuk juga. Nah, tentu saja program-programnya adalah tadi terkait dengan Tridharma perguruan tinggi, lalu kemudian yang jelas bahwa kita mencoba untuk membentuk di dalam akademiknya, kita membentuk mata kuliah
hukum, apakah namanya hukum dan gender, apakah perlindungan perempuan dan anak, masing-masing universitas punya kebutuhan sendiri ya. Tetapi bahwa perspektif gender itu masuk di dalam mata kuliah yang baik dia secara khusus ya, mata kuliah yang wajib khusus gitu. Jadi misalnya kayak di beberapa tempat tuh hukum dan gender, ada yang hukum dan wanita dan pembangunan misalnya seperti di UI begitu ya. Nah lalu seperti di Bayangkara perlindungan perempuan dan anak misalnya. Nah dari mata kuliah ini tentu saja kita menyiapkan bahan ajarnya, RPS-nya, mengkaji kurikulumnya dan sebagainya sehingga berusaha untuk masuk di dalam kurikulum. Ada yang menjadi mata kuliah wajib, tetapi ada juga yang terintegrasi ya. Jadi dia masuk ke dalam berbagai mata kuliah yang masing-masing punya 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 pengalaman sendiri-sendiri ya. Kalau untuk apakah dia menjadi mata kuliah wajib ataukah menjadi terintegrasi itu punya pengalaman yang berbeda-beda lah gitu. Tetapi menarik bahwa lebih dari 50 universitas sekarang sudah punya mata kuliah itu dan kemudian belum lagi yang terintegrasi ya. Nah, sehingga kita membayangkan bahwa semakin banyak ahli-ahli hukum yang paham tentang CEDAW terutama dan juga tentang bagaimana HAM dan gender. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari awal itu, ini pengalaman saya menarik nih ketika saya ditugaskan untuk menghadiri IRAW ya, jadi dari international meeting dari IRAW itu yang punya pertemuan tahunan. Saya pada saat itu dengan Mbak Rita Kalibonso ditugasin untuk datang ke situ dan menarik di situ berkumpul lah itu profesor-profesor, ahli-ahli, aparat penegak hukum. Jadi saya bercita-cita bahwa di Indonesia kita perlu bikin ini dan akhirnya setelah kembali ke Indonesia saya membuat catatan bahwa tampaknya kita perlu membuat asosiasi atau perkumpulan antara orang-orang yang memfokuskan hal itu dan kemudian terbentuklah APPHGI ya, jadi kelompok seperti anaknya dari kelompok CEDAW ya, kelompok kerja CEDAW. Tetapi kelanjutannya adalah ketika saya di Komnas Perempuan itu saya teruskan ketika kita kelompok CEDAW itu kemudian juga mempengaruhi bagaimana mengedukasi polisi, jaksa, hakim ya, dan ini yang kemudian saya tawarkan juga pada saat di Komnas Perempuan sehingga kita membuat MOU dan kerjasama dan menarik sekali menurut saya pembahasan tentang bagaimana membangun hukum yang berperspektif HAM dan gender. Kira-kira itu. Ya. Jadi kita jadi lebih mengenal ya keberadaan APPHGI teman-teman dan semoga dengan adanya Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender ini juga bisa semakin memperkuat gerakan anti kekerasan seksual di Indonesia. Baik, ya. Mbak Kunti sudah lebih dari 1,5 jam loh kita ngobrol-ngobrol, nggak berasa Mbak. Nggak terasa. Nggak berasa. Sebelum saya tutup teman-teman, saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Kunti. Mungkin Mbak Kunti ada closing statement? Iya, terima kasih Mbak Renvi dan juga Mas Farid dan Mbak Ira ya, luar biasa ini. Saya dikasih kesempatan untuk berdiskusi pada malam ini. Terus terang bahwa saya pikir ini adalah bagian dari bagaimana pemahaman kita terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kekerasan seksual ya. Jadi kekerasan seksual bukanlah hal yang tabu lagi untuk dibicarakan karena sekarang sudah dijamin di dalam aturan hukum, apakah itu di dalam undang-undang dan juga kemudian ada di dalam peraturan yang khusus di lingkungan perguruan tinggi. Jadi bagi korban-korban kekerasan seksual
menurut saya sudah saatnya kita berbicara, let's talk. Ini menarik ya, let's talk. Jadi mari kita bicarakan ini bahwa kekerasan itu terjadi dan kekerasan itu harus diakhiri sehingga tidak ada lagi korban-korban kekerasan termasuk juga kekerasan seksual. Jadi mari kita bersama-sama memahami apa itu undang-undang dan permen Dikbud, dan kemudian kita coba untuk menularkan atau mengedukasi orang-orang di sekeliling kita, dan kemudian juga kita bisa membantu orang-orang yang mengalami itu. Setidaknya kalau kita tidak membantu di dalam proses-proses hukum, tetapi kita turut memberikan penguatan kepada korban, dan juga memberikan jalan dan mengadukan kepada pihak-pihak yang berwenang untuk itu. Saya pikir itu karena darurat kekerasan, khususnya kekerasan seksual, itu sudah luar biasa di lingkungan kita, dan sekarang mari kita bersama-sama untuk menghapuskannya. Itu Mbak, terima kasih. Terima kasih sekali lagi dan Mbak mohon Kunti. Maaf ya kalau ada yang kurang berkenan. Enggak ada Mbak. Saya yakin kami semua banyak belajar dari obrol-obrolan singkat kita malam hari ini. Kenapa singkat? Padahal 1,5 jam ya Mbak ya. Tetapi tetap saya bilang singkat. Tapi saya sangat menikmati dan belajar banyak dari bincang-bincang kita pada malam hari ini. Tapi sebelum saya tutup teman-teman, saya punya pengumuman ya. Akan ada live Instagram Special Edition dalam rangka Mental Health Awareness Month di bulan ini ya, dengan tema kesehatan mental dan perempuan dari perspektif gender, bersama Kak Anastasia Satrio, seorang psikolog. Nanti akan di-host oleh Kak Ira di Minggu tanggal 29 Mei 2022, jam yang sama, jam 19 sampai jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami juga mengundang teman-teman semua, termasuk Mbak Kunti, untuk mengirimkan tulisannya ke website Let's Talk. Yeah. Kemudian juga silakan like, follow, dan juga subscribe ya akun sosial Let's Talk, termasuk YouTube-nya Let's Talk nanti. Dan kalau teman-teman mau bergabung jadi anggota keluarga Let's Talk, silakan bergabung ke WhatsApp grup kami di bit.ly/keluarga Let's Talk. Kemudian jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan follow kanal YouTube-nya Let's Talk, karena selain akan kembali muncul di IGTV-nya Let's Talk, rekaman live Instagram kita malam hari ini akan diupload di kanal YouTube-nya Let's Talk. Jadi bisa lebih banyak diakses oleh lebih banyak orang ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Mbak Kunti, selamat weekend. Semoga Mbak Kunti dan keluarga sehat selalu. Juga terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bergabung bersama saya dan Mbak Kunti. Salam sehat dan semoga kita semua bisa ketemu lagi di acara-acara Let's Talk selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Kunti, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Revi dan teman-teman semua. Selamat malam minggu. Selamat bermalam minggu semua. Salam sehat. Dadah Mbak.